Ya, saat ini kita sudah bersama dosen pengampu mata kuliah magang PIO. Di sini sudah ada Pak Hada dan juga sudah ada Ibu Rinda. Terima kasih Pak Hada dan Bu Rinda sudah meluangkan waktunya. Ya. Oke, kita langsung saja ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kami simpan untuk Pak Hada dan untuk Bu Rinda. Jadi sebenarnya dosen pengampu magang PIO itu nggak cuma Pak Hada dan Bu Rinda. Ada beberapa dosen lain. Tapi untuk semester depan itu ada Pak Hada dan Bu Rinda. Jadi kami langsung hadirkan. Ini Pak Lukman pas nggak bisa hadir. Pak Lukman insya Allah juga akan jadi pengampu magang untuk mata kuliah magang PIO semester depan. Betul. Oke, sehat-sehat Pak Hada, Bu Rinda? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung aja ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang menunggu. Jadi pertanyaan pertama lebih ke arah gambaran mata kuliah magang itu seperti apa sih gitu. Jadi apa nanti jadinya bedanya sama kalau ngambil magang mandiri sama MSIB? Kan di sesi sebelumnya tadi sudah ada tuh MSIB Magang PIO dengan MSIB. mandiri gitu kan. Nanti kan ada yang PIO juga tuh Pak Ada dan Bu Rinda tuh. Jadi minta tolong dijelasin mata kuliah magang yang 9 SKS itu tuh ngapain aja sih? Oke. Karakteristiknya dan juga alur kuliahnya. Mungkin bisa Bu Rinda menjelaskan dulu. Oke, baik ya. Mungkin kita mulai dari karakteristik mata kuliahnya dulu. Boleh, ya. silahkan. Sebelum kuliahnya itu ngapain aja Ya. gitu. Ya, jadi teman-teman untuk mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah magang PIO, tentunya mata kuliah ini berbobot 9 SKS, kemudian untuk durasi magangnya itu sebenarnya untuk di lapangan itu adalah setara dengan 3 bulan full day masa kerja, yang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya ketika KRS atau ngambil mata kuliah itu kan berarti kan 1 semester ya Bu ya, 1 semester berarti 6 bulan. Nah, di lapangannya hanya 3 bulan, kemudian sisanya dikerjakan untuk mengerjakan laporan magang gitu. Kemudian diakhiri dengan responsi. Alur kuliahnya seperti apa? Jadi totalnya ada 20 pertemuan. Jadi pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan keempat itu kita akan adakan sebuah pembekalan. Jadi pembekalan magang untuk persiapan teman-teman bisa siap gitu ya untuk ke organisasi ataupun ke instansi gitu. Jadi dari kadang-kadang ada part di mana teman-teman harus mencari tempat magang, kemudian ada yang harus seleksi gitu, membuat CV seperti apa, kemudian perilaku profesional itu seperti apa. Nah itu akan diadakan pembekalan di sana. Kemudian karena di proses magang ini di dalam 3 bulan itu juga harus menemukan sebuah kasus, jadi di sana juga akan ada refreshment, terus assessment gitu untuk interview, kemudian untuk observasi seperti apa itu akan diadakan di pembekalan 4 pertemuan pertama itu. Gitu. Kemudian setelah 4 pertemuan itu teman-teman juga sambil mencari atau memastikan tempat magangnya di mana, kemudian sudah bisa mulai magang, kemudian 3 bulan itu langsung lah magang dan juga diakhiri dengan responsi. Biasanya ujian secara lisan mempertanggungjawabkan apa gitu, kasus apa yang diangkat di proses magang, kurang lebih prosesnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rinda. Kalau tempat magangnya Pak Hada itu boleh milih sendiri atau dipilihkan atau gimana? Karena kan tadi 3 bulan ya Pak ya. Karena kan bisa jadi tempat magang itu ada yang maunya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah ini kalau untuk magang mata kuliah gimana Pak? Ya kalau pertanyaannya dipilihkan atau milih sendiri ya. Jadi memang secara kontrak yang kemudian kita sudah standby langsung mahasiswa bisa masuk ke perusahaan itu memang kita tidak seperti itu, tapi ada referensi-referensi yang memang dari perusahaan-perusahaan yang sudah pernah terlibat kerjasama dengan kita gitu ya, atau mungkin yang sebelumnya dari magang sebelumnya itu bisa kami rekomendasikan gitu dari dosen gitu ya, sehingga mahasiswa tetap melakukan secara proaktif untuk mendatangi ke perusahaan karena tadi seperti disampaikan Bu Rinda. Jadi memang itu adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Jadi mereka sudah proses praktek kerja itu bukan pada saat mereka bekerja, tapi justru pada saat mereka mencari kerjanya gitu kan. Jadi bagaimana mereka bisa menemukan perusahaan yang memang justru punya peluang mereka magang, kemudian mereka mendaftar di situ atau menawarkan ya, atau justru mungkin ada beberapa perusahaan yang sudah
open gitu ya, dalam arti mungkin menyampaikan open recruitment, biasa itu banyak sekarang ini kan yang seperti itu program-program magang ya, selain yang memang terkoneksi dengan tadi program MSIP tadi gitu kan. MSIP kan sudah program dari Dikti yang kemudian sudah ada sistemnya gitu ya, tapi bisa saja ada perusahaan-perusahaan memang mereka membuka magang gitu ya, membuka magang dengan turun waktu, memang kita harus menyesuaikan dengan kurikulum kita. Tadi disampaikan 3 bulan ya, 3 bulan paling tidak mereka berada di perusahaan dengan jam kerja tadi ya, sehingga itu sesuai gitu ya. Nah tentunya perusahaan yang seperti apa yang kalau ini adalah magang PIO, tentu adalah bidang industri gitu ya, bidang industri di perusahaan, bisa juga atau instansi, mungkin instansi organisasi tertentu yang kemudian itu punya agenda yang berkaitan dengan pengelolaan SDM ya, ataupun berkaitan dengan pengelolaan organisasi yang tentunya berkaitan dengan manusia gitu ya. Jadi aktivitasnya biasanya ya, saran dari dosen biasanya tentunya arahnya kepada bidang human ya, human capital atau human resource, atau biasa di perusahaan itu ada HRD-nya gitu ya. Nah, jadi sarannya di sana gitu ya, sehingga nanti aktivitasnya itu nyambung dengan apa yang sudah diajarkan pada saat kuliah gitu di kelas. Bisa nanti dia pernah ngambil nanti terlibat dalam kegiatan rekrutmen gitu ya, hal seperti itu. Jadi ya perusahaan-perusahaan yang memang bisnis ya tentunya, ataupun organisasi yang punya peran untuk ada aktivitasnya berkaitan mengelola SDM. Baik, terima kasih Pak Aga. Artinya sebenarnya tempat magang itu dosen memberikan beberapa rekomendasi ya. Iya, ada mereka beberapa. punya sendiri juga sangat diperkenankan ya Pak, maksudnya dianjurkan itu ya. Betul, iya proses. Jadi pengalaman mereka itu nggak cuma pengalaman magang nih, tapi juga pengalaman mendapatkan pekerjaan. Iya, betul. Jadi mereka tuh berlatih untuk, ya Allah aku mau ngelamar nih gitu ya, siapin CV dan sebagainya. Tapi ada pendampingan nggak Pak Bu untuk persiapan apa tadi melamar ke tempat magang tadi gitu, misalnya kayak mungkin nyiapin CV-nya atau apa, itu masuk di pembekalan atau enggak ya? Iya, itu masuk di pembekalan. Jadi memang dari 4 pertemuan itu salah satunya memang ada pembuatan CV. Gitu. Karena memang ya karena memang diharapkan teman-teman juga proaktif untuk mencari. Kadang-kadang kan tidak hanya proposal gitu yang diminta, tapi juga CV. Bahkan juga dari semester yang kemarin, semester ganjil, itu ada yang harus seleksi. Jadi kayak, Bu, oh saya besok harus interview, terus gimana gitu. Ya udah baik, silahkan dipersiapkan buat CV-nya, baca CV-nya, terus disiapkan, nanti bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan CV ataupun skill lain yang memang ditanyakan gitu. Jadi memang natural settingnya ya belajar seperti mencari pekerjaan juga nanti begitu. Jadi seleksi lolos, kemudian bisa magang di situ. Nah, tadi Pak Aga sebenarnya sudah menyinggung tentang aktivitas magangnya, karena ini magang PIO, ya aktivitas yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Betul. Ya. Nah mungkin bisa Bu Linda atau Pak Aga menceritakan tentang seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan aktivitas magang anak-anak ini gitu loh. Jadi istilahnya implementasi PIO-nya itu sampai sejauh apa gitu, dan sebenarnya gambaran kegiatan mereka di magang itu seperti apa? Oke. Ya, kalau aktivitas kan justru kan memang relate dengan apa yang diajarkan selama kuliah berkaitan dengan bidang bio gitu ya. Tentunya ya kalau di perilaku organisasi yang tentunya itu aktivitas yang memang biasanya nanti kaitan dengan ya termasuk juga misalnya ada kegiatan pelatihan di sana gitu ya, ataupun kemudian diminta membantu konseling karyawan gitu kan, konseling cuma hanya dengar curhatan karyawan, mungkin ada aktivitas yang jadi yang kaitan dengan aktivitas dari perkuliahan, termasuk juga nanti memang kalau dia ngambil mata kuliah pengembangan organisasi ya, yang itu tentunya nanti bisa berkaitan dengan kasus pengembangan organisasi, dalam arti misalnya ada kasus yang bisa dimunculkan situ yang kemudian nanti dia melakukan wawancara gitu kan, kemudian nah itu tentunya ada bisa dilibatkan kalau misalnya perusahaan justru punya program itu gitu kan. Tapi secara proses sebenarnya memang kalau aktivitasnya kan kalau di perusahaan di bidang HRD itu ya rutinitasnya itu tadi pengelolaan SDM itu kan, walaupun memang tidak menutup kemungkinan mereka tentunya juga harus belajar berkaitan dengan administrasi. Nah itu yang memang tidak diajarkan di kuliah gitu kan. Sehingga yang memang proses magang itulah yang penting untuk aktivitas yang berkaitan secara langsung real di administrasinya. Sudah mungkin mereka diminta untuk
kaitan dengan pendataan SDM gitu yang kemudian, tapi tetap juga harus nanti kaitan dengan tuntutan dari kurikulum, kaitan dengan standarnya juga ada kaitan dengan kasus kepiawaian tadi gitu ya. Kalau misalnya Pak Ade dan Bu Linda, kan rumah sakit nih, rumah sakit itu kan image-nya klinis tuh sebenarnya, tapi ini memang yang dibutuhin di manajemen rumah sakit. Iya, dia apakah HRD-nya diperbolehkan untuk magang PO? Gimana? Ya, diperbolehkan. Jawabannya adalah diperbolehkan karena di semester ganjil kemarin juga ada yang magang di rumah sakit UAD. Oke. Jadi memang di bagian manajemen SDM-nya. Nah, Jadi fokusnya ke aktivitas kepioannya ya. Kepioannya. Jadi jangan terjebak dengan label tempat atau instansinya, begitu ya. betul sekali. Oh, jadi itu yang perlu dikomunikasikan dari awal ya. Oke, walaupun mungkin ini rumah sakit misalnya atau mungkin ini sekolah gitu ya. Tapi sebenarnya magang atau aktivitas yang dibutuhkan apa selama itu terkait dengan tadi kepioan tetap bisa masuk ke magang pio ya. Betul. Posisinya kan biasanya memang di instansi itu ada bagian yang memang ke pegawaiannya, misalnya karena lagi di instansi ada yang di BKD, ada yang di DPD juga di semester ganjil kemarin. Ya itu memang kelebihannya dari yang bio karena peluangnya lebih banyak di berbagai macam instansi. Instansi mau semua, ya semuanya instansi lah. Selama pada ngurusin SDM. Iya betul. Di hotel juga. Di hotel jelas ya kan ya ada lagi. Kemarin ada yang di Tasnim Hotel atau di event hotel juga. Gitu. Bu Linda kan tadi disampaikan 3 bulan ya mereka di sana. Mereka itu 3 bulan di sana itu berarti sama sekali nggak ngampus. Terus ada pantauan yang seperti apa gitu? Mungkin gambarnya seperti apa Bu? Apakah 3 bulan itu benar-benar lepas dari kampus gitu ya? Atau 3 bulan itu ya nanti tetap ada proses monitoring yang bentuknya seperti apa? Atau mereka tetap boleh keep in touch sama dosennya itu modelnya gimana gitu dalam selama mereka 3 bulan magang? Oke, selama 3 bulan magang itu jadi ada proses monitoring magang. Biasanya dilakukan 2 kali di dalam 3 bulan itu? Oh ya, di dalam 3 bulan itu. Jadi di awal ketika memang terjun, misalnya 2 minggu atau 3 minggu awal, gimana progresnya, kemudian nanti menuju akhir magang. Selain itu juga nanti teman-teman ada supervisor lapangan juga gitu. Jadi salah satu syarat mencari tempat magangnya juga nanti harusnya punya gitu, atau ada supervisor lapangan yang juga akan membimbing di sana. Nah, bentuk monitoring magangnya seperti apa adalah yang pasti satu memastikan jamnya itu tuh berjalan dan terisi dengan benar kegiatannya. Ada logbook Bu? Ada logbook. Jadi ada logbooknya gitu. Isinya apa, kegiatannya apa gitu. Kalau 360 jam misalnya sehari kan biasanya 8 jam untuk jam kantor misalnya gitu. Isinya aktivitasnya misalnya kurang sesuai gitu masih berarti bisa kami monitor untuk evaluasi gitu. Apakah memang tidak ada aktivitas yang relate gitu ya, atau mungkin sebenarnya ada dan masih bisa diusahakan untuk bisa biar belajarnya juga lebih banyak gitu. Kemudian juga karena tadi salah satu aktivitasnya adalah juga mencari kasus gitu ya, kasus di ranah organisasi yang nanti juga dalam bentuk laporannya adalah bisa memberikan masukan untuk pengembangan organisasi. Nah, diskusi itu juga dilakukan di dalam monitoring magang itu gitu. Sampai nanti akhir, kemudian gini gitu, di akhir diskusi lagi apakah sudah lengkap datanya, sudah siap untuk menuju ujian. Gitu kurang lebih. Apa yang mau saya tanyakan sudah nyambung ya ke Bu Linda terkait kasus tadi. Jadi ini walaupun masih S1 ya, magang S1 kan biasanya kasus itu relate-nya sama kalau profesi gitu ya Pak Haja ya. Jadi sudah dapat pemanasan. Jadi nanti S1 yang sudah ngambil magang PIO, pas ngambil profesi sudah pemanasan, cari kasus itu seperti apa. Tapi sekali lagi kasusnya yang sama yang level S1 ya Pak? Iya, level standar S1. Gitu, bukan yang kasus ya, yang kasusnya misalnya yang kemarin ada contohnya misalnya ada masukan untuk memaksimalkan proses training misalnya gitu. Ada nih belum ada bagian evaluasinya misalnya masih bisa dimaksimalkan lagi. Terus ada proses rekrutmen di dalam instansi itu misalnya ada bagian apa yang bisa diberikan masukan untuk pengembangan. Nah, jadi memang pemanasan untuk bisa menemukan kasus-kasus organisasi. Praktek mata kuliah UW itu juga ada di situ semua ya nanti ya. Karena juga salah satu syarat untuk bisa mengambil mata kuliah magang ini juga memang lulus di mata kuliah perilaku organisasi
SDM, kemudian juga kode etik tentunya karena juga latihan Kode etik ya. bisa profesional dan tidak melakukan pelanggaran etik di lingkungan instansi. Kemudian juga plus kalau bisa lebih baik lagi gitu, bisa lulus di mata kuliah pilihan industri, misalnya analisis jabatan karena nanti bisa Nyambung ya. nyambung juga biasanya dibutuhkan, kemudian seleksi rekrutmen dan juga mata kuliah pilihan lain. Oke. Pak Hada, apakah kalau sudah ngambil magang udah pasti lulus? Ada nggak sih yang ngambil magang tapi nggak lulus gitu? Ya kalau nggak lulus itu kan karena nggak dikerjain, sebenarnya nggak jalan. Kita mau cari tahu sini kriterianya apa, Pak Bu, biar lulus mata kuliah magang. Karena kan nanti jangan-jangan terus mikirnya udah yang penting aku magang aja ya. Selama aku sudah magang 3 bulan, saya berhak dong dapat nilai dan lulus 9 SKS soalnya. 9 SKS itu kan kalau nilainya AU, IP-nya melambung berdampak tinggi gitu ya. Sangat berdampak. Tapi begitu nilainya tidak seperti yang diharapkan, ya kan lumayan terjun bebasnya juga ya. Iya, betul. Ya, jadi ada kriteria penilaian untuk peserta magang yang dinyatakan lulus gitu. Jadi ada 4. Yang pertama adalah minimal telah memenuhi jam magang itu dibuktikan dengan logbook gitu. Jadi nanti dari dasar pembimbing magang biasanya memberikan ada format logbook yang harus diisi. Dari jam sekian sampai jam sekian kegiatannya apa gitu, nanti ada tanda tangan supervisornya juga seperti itu. Kemudian persyaratan yang kedua adalah tidak melanggar norma atau kode etik di lapangan gitu, atau tidak ada keluhan gitu ya dari supervisor ataupun memang dari Rekan kerja gitu ya. rekan-rekan di dalam instansi. Kemudian syarat yang ketiga mengumpulkan laporan magang tepat waktu dan juga melakukan responsi atau ujian kelulusan magang. Kemudian syarat yang keempat adalah lulus dikatakan ketika peserta magang mendapatkan nilai minimal C. Ada UTS UAS nggak? Oke. Loh, iya kan ini kan mata kuliah ya. Ada UTS UAS nggak ya? Ada UTS UAS nggak Pak? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada UTS UAS. Jadi Dia memang full. ujiannya apa? Ujiannya terakhir itu ya? Ujian terakhir Laporan itu ya, berarti. jadi laporan Oh, itu, oke. kemudian ujian presentasi dan juga Oh. tanya jawab tentang rancangan tadi saran pengembangan dari kasus yang ditemukan di Ujian skripsi organisasi. ini ya, rada mirip ya. Agak Karena mirip ada seperti itu. presentasi, Betul. mempresentasikan kasus gitu ya, Betul. kemudian dapat feedback dari dosen. Betul. Ini seperti itu ujiannya. Paket komplit ya, udah Iya. latihan daftar kerja, latihan ujian skripsi mulai. Iya Bu. Skripsi. Biasa Double sekali. gitu ya. Gitu ya. Ada tambahan lagi mungkin tambah. Pak Hada, Bu Rinda, untuk teman-teman yang pengen magang PIO, apa aja yang perlu dipersiapkan atau sebenarnya apa sih yang perlu di-highlight gitu, biar mereka bisa lulus di magang PIO dan tidak gugur di tengah jalan ya, karena ini prosesnya juga panjang kan ya, 9 SKS ini benar-benar. Kalau yang lain kan sebenarnya dalam 1 semester tuh paling kuliah 4 bulan, kalau ini kan enggak, 3 3 bulan. udah magang sendiri, terus totalnya 20 pertemuan loh ya. Gitu biasanya kan kalau kita kuliah SKS-nya banyak. 20 kan gitu. Betul. Apa mungkin lah ya? Satu, yang pasti karena memang ini adalah full di lapangan dan juga kita terikat dengan instansi, maka pastikan memang aktivitas kuliahnya Oh, betul. itu dia mata kuliah yang diambil, apakah memang bisa membuat mahasiswa yang mengambil magang ini full time di instansi atau di organisasi tersebut gitu Bu. Karena kan Biasanya mintanya full time juga ya Bu? Di Iya, memang bukan yang seminggu datang berapa kali atau Oh, jam kerja mereka. ya, jadi sesuai dengan Jam kerja. gitu. Iya. Maka ya kalau misalnya teman-teman ada mata kuliah yang harus diambil Ya, di kampus, kuliahnya secara offline gitu ya atau tatap muka, ya itu hal yang memang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Pastikan memang bersiap untuk diminta full time di instansi ataupun di organisasi tersebut gitu. Karena ya kadang-kadang pun juga ketika memang mahasiswa sudah tidak punya kuliah yang harus di kampus gitu ya Bu, itu juga ada mahasiswa magang yang di luar Jogja gitu, ada yang di Jakarta kemarin, ada juga yang di Tasikmalaya. Gantung memang apa ya, keleluasaan untuk bisa mengambil itu dan memang tidak dibatasi lokasi, harus di DIY misalnya gitu, atau boleh, jadi boleh untuk di luar Jogja. Tapi kalau memang ingin maksimal, misalnya memang ingin bisa Barengan. bimbingan barengan sama temennya, atau mungkin bisa melakukan bimbingan atau diskusi Ya, secara tatap lebih muka dekat dengan ya. dosen lebih dekat, itu bisa di area Jogja.
Gitu. Jadi benefitnya kalau magangnya di area Jogja itu pada saat apa-apa sama dosen tuh lebih dekat ya Bu ya gitu. Proses monitoringnya juga lebih enak daripada ketika di luar kota, apalagi luar pulau. Iya, itu kalau mungkin dari saya persiapan untuk magang. Mau mungkin dari berapa mungkin ada tambahan tips-tips gitu Pak. Iya. Yang jelas kan kaitan dengan aktivitas magang itu kan, ini pengalaman ya dari beberapa kan mahasiswa tuh ketika mereka pas sudah di lapangan bingung gitu kan, bingung dalam arti bingung apa yang mau dikerjakan gitu kan. Tentunya memang yang perlu disiapkan refresh kembali tuh apa yang sudah di materi kuliahnya. Tuh, jadi refresh misalnya, oh saya kemarin sudah ngambil seleksi rekrutmen atau administrasi jabatan itu kan, itu disiapkan tuh perangkat-perangkatnya kalau kemudian nanti diminta dilibatkan berkaitan dengan itu, sehingga memang sebagai mahasiswa psikologi UAD tentunya kan sudah diberikan bekal itu yang kemudian standby gitu kan, apa yang mereka sudah dapatkan selama kuliah, kemudian pada saat dipraktekkan sudah, oh ya saya bisa gitu kan, saya coba. Karena pada saat di kuliah kan kebanyakan di mata kuliah kita di BIO itu kan, terutama yang pilihan itu kan benar-benar juga ada prakteknya juga gitu kan. Jadi kayak di Anaja, apa yang pengembangan organisasi, intervensi itu kan juga yang memang ke lapangan, ngambil data segala macam itu kan. Nah, itu coba diingat-ingat kembali lagi gitu kan, di refresh itu kan dokumen-dokumennya. Jadi itu dilengkapi, diingat kembali, di refresh, sehingga pada magang itu sudah siap gitu apa yang dilakukan. Jadi memang ketika diskusi dengan dosen pun jadi oh iya ya masih nyambung dengan apa yang sudah dialami waktu kuliah gitu ya. Oke. Oh iya, sama ada satu tambahan lagi Bu. Mungkin tadi saya melengkapi pertanyaan yang kalau misalnya magang tuh dipilihkan tempatnya atau memilih sendiri. Kemudian kalau mencari sendiri seperti apa ya? Karena sebetulnya ini juga banyak menjadi pertanyaan ketika kemarin di awal-awal magang gitu. Jadi teman-teman untuk mungkin persiapan tadi ya biar bisa nyaman nih magangnya, bisa dimulai dengan silahkan untuk mencari dan catch up ke instansinya misalnya gitu ya, menanyakan izin atau mungkin memang bisa menerima berapa gitu biar sama-sama bareng-bareng sama teman-temannya misalnya kayak gitu itu boleh gitu. Jadi silahkan mencari tempat magang, disiapkan misalnya pengen sebelum mulai matkul magang gitu, itu sangat diperbolehkan. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin belum nemu nih gitu, belum dapat gimana ya, belum dapat tempat magang harus gimana Bu gitu. Nah biasanya kami beri waktu gitu Bu, maksimal 1 bulan di 4 pertemuan ketika pembekalan itu. Jadi selalu kami tanyakan juga progresnya dari pertemuan pertama, udah di brief biasanya gimana, silakan untuk mencari tempat magang dengan kriteria seperti ini, silakan mencari gitu. Kemudian biasanya di minggu kedua, ketiga dan keempat selalu kami update juga bagaimana perkembangannya. Terkadang ada tim ataupun mereka biasanya berteman seperti itu, atau enggak secara individu sudah dapat duluan misalnya gitu, terus ada yang belum gitu. Silahkan, ada juga instansi yang mungkin minta mulainya duluan gitu. Jadi kadang-kadang di magang PIO ini tidak mulai secara bersamaan gitu. Yang penting di rentangnya itu 360 jam dan juga selama 3 bulan itu gitu. Jadi bisa mulai duluan atau mungkin nanti mulai di minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, karena pembekalannya juga secara daring, karena kami juga mengutamakan teman-teman bisa ke lapangan gitu. Karena tadi ada permintaan dari instansi mungkin di tanggal tertentu, misalnya seperti itu. Jadi pembekalannya itu dilakukan secara online atau secara daring. Nah, jadi untuk proses magang biasanya memang tidak sama mulainya dan juga berakhirnya setiap mahasiswa itu seperti itu, kurang lebih gitu. Jadi biasanya kalau misalnya sampai dengan minggu keempat nih belum nemu juga, belum dapat juga nih gimana gitu. Nah, kita kan dari Fakultas Psikologi UAD itu sudah punya kan ya mitra-mitra ya itu dia gitu. Jadi sudah punya beberapa tempat-tempat yang memang bisa kita coba untuk proses magang gitu. Tapi itu safety net gitu ya. Jadi tapi tetap diupayakan mereka nyari sendiri dulu ya gitu, biar punya pengalaman ya. Punya pengalaman dan juga jadi menambah tempat-tempat baru gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, tadi kan disampaikan ada kriteria tempat magang. Nah, mungkin Pak Ada bisa menjelaskan kriterianya apa saja Pak Ada, agar bisa persiapan nih yang sudah minat mau magang PIO. Nah, bisa persiapan dari sekarang melihat kira-kira tempat-tempat yang saya minati itu masuk kriteria nggak ya gitu. Sehingga kalau kira-kira masuk kriteria kan bisa PDKT dulu nih. Sehingga pas resan magang
ya udah tinggal follow up aja mengajukan lamaran. Untuk Oke, ada ya. bisa disampaikan. Karena magang PIO jelas adalah di organisasi gitu ya. Tentunya organisasi yang jelas secara legal formalnya gitu ya. Apakah terutama apalagi yang di swasta gitu kan. Swasta kan tentunya mungkin ada perusahaan yang tentunya atau juga dikatakan bisnis gitu ya. Tentunya harus ada legal formalnya berbadan hukum di situ. Nah, karena nanti di sini juga tentunya kita butuh supervisor juga, dan secara organisasi tadi kan harus ada jelas secara strukturalnya tuh. Nah, jadi jangan kemudian ada organisasi berbadan formal tapi kemudian cuman ada 3 orang aja yang punya, sama kan mungkin ada tuh bisnis apa namanya, mungkin apa unit dagang lah atau CV lah apa yang kemudian nanti tidak banyak pengalaman dan malah susah nanti dalam arti berkaitan dengan aktivitas magangnya di situ ya. Tapi tentunya secara struktural jelas, kemudian juga ada supervisornya yang kemudian nanti membimbing berkaitan dengan aktivitas yang memang tadi berkaitan dengan keorganisasian, SDM gitu ya. Apakah mungkin di organisasinya ada HRD-nya gitu, ataupun seminim-minimalnya inilah bagian SDM yang mungkin hanya mengurusin administrasi pun sekalipun, tapi tetap ada ngurusin SDM-nya. Tapi kan ada biasanya perusahaan sudah lengkap sekali tuh, bagian SDM-nya berbagai macam sudah lengkap. Nah, itu lebih bagus lagi, sehingga dia banyak dapat pengalaman yang real mungkin di perusahaan-perusahaan yang sudah established gitu ya. Tapi walaupun misalnya seminim-minimnya tuh tentunya ada bagian SDM-nya yang memang itu ada supervisornya gitu ya, sehingga nanti supervisornya itulah nanti yang juga akan membimbing berkaitan dengan proses yang kaitan dengan ke HRD-an atau kaitan dengan SDM gitu ya, ataupun juga berkaitan dengan organisasi gitu ya. Nah, begitu juga kaitan dengan prosesnya nanti, karena ini adalah perusahaan yang kemudian nanti connect dari supervisornya juga connect dengan universitas, dengan prodi ya, sehingga harus juga punya kemudahan untuk akses, dalam arti memang kita juga punya akses ke sana gitu kan. Jadi nanti kan juga ada dosen pembimbing ya, dosen yang juga akan nanti ke lapangan mengontrol gitu. Jadi juga bagaimana perkembangannya, sehingga kita harus punya dimudahkan aksesnya di situ. Jadi kalau kemudian perusahaannya kan bisa saja mungkin ada perusahaan membuka magang gitu kan, tapi kemudian mahasiswa daftar, tapi kemudian mereka nggak mau komunikasi sama kampus, jadi nanti nggak connect dengan proses pembelajaran kita gitu kan, karena kita juga punya tadi standar ya, karena kita mahasiswa juga magang, selain juga mereka pengalaman bekerja di sana, tapi juga ada tuntutan tadi kaitan dengan laporan yang memang itu berkaitan dengan kurikulum gitu ya. Nah, sehingga perlu dikomunikasikan ke perusahaan atau instansi gitu ya, sehingga itu penting nanti ada kaitan dengan komunikasi gitu ya. Nah, kaitan dengan proses ketika nanti dilaporkan ke dosen, ke prodi, maka butuh ada administrasi yang sifatnya tertulis yang kemudian disampaikan kepada pihak perusahaan, kemudian perusahaan membuat ataupun pada formatnya nanti ya, kemudian bersedia untuk magang gitu. Jadi ada bukti tertulisnya dan dari perusahaan di situ ya. Termasuk juga nama supervisornya nanti di situ kan gitu ya. Nah, jadi gambarannya memang pentingnya adalah organisasi tadi yang secara jelas gitu ya, baik itu mau swasta mau pemerintah, kok pemerintah jelas ya kan. Tapi kalau kaitan dengan lembaga swasta memang kita harus coba cross check kembali gitu ya, sejauh mana memang layak untuk bisa di tempat magang gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ada. Jadi itu ya teman-teman terkait dengan tempat magang. Jadi dalam tanda kutip kenapa ada kriteria itu untuk menghindari asal tempat gitu ya. Karena kan kalau nanti kalian bebas milih sendiri yang udah yang penting aku di situ 3 bulan. Lah kalau pengalamannya nggak relevan sama capaian pembelajaran magangnya kan jadinya sayang sekali gitu. Sehingga memang perlu ada kriteria, tadi sudah disampaikan Pak Ada, salah satunya ya memang dia harus berbadan hukum, dan di situ ada terkait dengan pengelolaan SDM ya Pak Ada ya. Karena kalau enggak terus ngapain gitu ya gitu tuh kan, terus nanti jadi pengalaman kalian nggak banyak gitu ya, aplikasi dari mata kuliahnya juga jadi nggak banyak kalau di situ memang tidak ada yang bagian pengelolaan SDM-nya gitu ya. Termasuk juga perusahaan ini atau instansi ini perlu mau membuka akses dengan prodi. Itu penting karena dalam proses monitoring itu kan perlu 2 arah ya, nggak bisa hanya 1 arah saja. Begitu nggih Pak Ada dan Bu Rinda. Baik teman-teman, ini sudah berakhir sesi untuk magang PIO. Kemudian nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan ya bisa ditulis di YouTube
atau kemudian nanti bisa ditanyakan langsung melalui IG Fakultas Psikologi. Insya Allah nanti akan dijawab beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ada dan Bu Rinda atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.